jadi berguna, cerdas tak terkira. Ayo berjuang dengan doa untuk kita semua. Marilah kita berjuang bersama, semua pasti bisa. Angkatan 32, semua pasti bisa. Angkatan 32, semua pasti bisa. Angkatan 32, pasti lulus semua. Angkatan 32, bikin bangga. Angkatan 32, semua pasti bisa. Angkatan 32, semua pasti bisa. Angkatan 32, pasti lulus semua. Angkatan 32, bikin bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari Angkatan 32 akan menerangkan perancangan sistem informasi administrasi menggunakan PHP dan MySQL di PT Adijaya Cikarang, Bekasi. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Barakah Arif Subangun. Yang kedua, Saudara Hendrik Setiawan. Yang ketiga, Saudara Muhammad Said Nur Taufik. Yang keempat, Otong Yana. Yang kelima, Saudara Zainal Abidin. Berikutnya, latar belakang dari program yang kami buat adalah pada era ini atau saat ini sudah banyak tempat yang menyediakan jasa kursus mobil. Namun untuk sampai saat ini masih banyak pencatatan yang menggunakan manual, sehingga semua proses pencatatan kurang akurat. Selain itu, proses pembuatan laporan bulanan yang lama dan tidak akurat karena harus menghitung satu persatu transaksi yang terjadi setiap hari. Oleh karena itu, diperlukan sistem berbasis teknologi informasi yang akurat. Berikutnya adalah rumusan masalah. Oke, saya meneruskan pembahasan dari Mas Barkah, yaitu tentang rumusan masalah. Ya, kemudian kita masuk rumusan masalah. Di sini kita mempunyai 3 materi. Yang pertama, bagaimana membuat suatu wadah dapat merekam data yang terkait pada sekolah mengemudi di PT Adijaya. Yang kedua, bagaimana cara menyimpan data informasi PT Adijaya dengan komputerisasi agar tersimpan secara terstruktur dan akurat. Yang ketiga, bagaimana cara mempermudah seorang dalam memberikan dan mencari informasi tentang sekolah mengemudi mobil yang kita buat ini. Sini kita menuju database-nya yang kita buat. Di sini kita membuat 10 tabel database. Yang pertama yaitu kalender. Yang kedua cash, detail angsuran, detail cash, detail siswa, instruktur, jadwalku, paket siswa, dan yang terakhir itu adalah user. Oke, kita bisa kembali. Itu adalah sekilas rumusan masalah dan database. Dan yang terakhir di sini saya akan mempertunjukkan yaitu menu utama web PT Adijaya.
saat kita masuk pertama kali. Yang pertama di sini kita mempunyai home, profil, biro jasa, kursus, dan yang ini yang terakhir kita punya cari data siswa. Di sini kita bisa mencari data siswa yang sudah terdaftar di sekolah PT Adijaya. Untuk tour dan travel, sini kita bisa untuk jarak jauh memakai jasa PT Adijaya. Untuk akun ini hanya admin atau user yang bisa masuk dikarenakan di sini kita mempunyai login. Hanya orang-orang yang mengetahui password dan loginnya. Oke, kita bisa kembali. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang flowchart dari website yang kita buat. Di sini di flowchartnya ada 3, yaitu flowchart pengunjung yang pertama, yang kedua yaitu flowchart user, dan yang ketiga adalah flowchart admin. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu flowchart pengunjung. Di flowchart pengunjung ini kita mulai masuk ke menu awal, yaitu menu home. Di menu home ini ada menu lain yang seperti profile, biro jasa, kursus, travel, dan akun. Oke, yang kita bahas pertama ada menu profile. Di menu profile ini nanti akan ada visi misi dari PT Adijaya, tujuan dan maksud dibuatnya untuk pemasaran. Dan yang berikutnya adalah biro jasa. Dan yang ketiga adalah kursus. Ya, di kursus ini ada submenu lagi, yaitu info kursus, pencarian siswa, dan daftar online. Di sebelumnya kalau kita baru, kita bisa daftar online dan data itu akan masuk ke data siswa. Dan jika data itu berhasil masuk, kita dalam pencarian, maka data tersebut akan muncul. Dan bila gagal atau tidak bisa, maka data tersebut akan kosong. Nah, setelah itu ada info kursus, itu tentang ada jadwal kursus kita kalau kita sudah mau melakukan dan deal untuk kursus mobil. Nah, selanjutnya ada tour dan travel. Tour travel ini menu tentang bagaimana selain dengan biro jasa dan kursus, apa aja yang ada di PT Adijaya. Nah, selanjutnya ada akun. Akun ini sendiri akan bisa diakses hanya user dan admin. Akan saya bahas selanjutnya. Kita kembali dan kita ke flowchart user. Di flowchart user ini menu awal dari pengunjung sama seperti yang saya bahas tadi, tapi kita bisa masuk ke sistem. Sebelum kita masuk sistem, kita login dulu. Jika loginnya benar, kita akan masuk ke halaman admin. Dan jika salah, maka kembali lagi ke sistem. Oke, di halaman admin ini ada menu kursus, laporan, administrasi, dan akun. Yang pertama adalah menu kursus. Di menu kursus ini ada menu instruktur, ada jadwal kursus, dan ada data siswa. Dan di menu laporan ada data cash dan data angsuran. Dan di administrasi sendiri ada transaksi cash, transaksi angsuran, dan bayar angsuran. Juga ada jenis paket-paket yang kita pilih ketika kita mau mendaftar. Selain itu, jika kita bertransaksi cash di sini, maka data akan masuk ke data cash dalam menu laporan yang nantinya bisa dilihat dan dicetak melalui file PDF ataupun Excel. Begitu juga dengan transaksi angsuran. Data dari yang transaksi angsuran pun dapat dilihat di menu laporan di subdata data angsuran. Terus yang selanjutnya ada bayar angsuran. Dan menu terakhir adalah akun.
Dan menu akun ini ada menu untuk mengganti sandi. Dan yang terakhir, jika kita keluar, kita akan kembali lagi ke masuk sistem dan selesai. Oke, itu flowchart dari user. Kita kembali dan selanjutnya adalah flowchart admin. Di flowchart admin itu sendiri, menu awal sama kayak menu pengunjung dan user, serta menu login sama seperti menu user. Tapi bedanya di sini ada menu lagi instruktur dan data user dari tambahan. Karena kita kalau masuk ke menu instruktur ada data instruktur dan tambah data instruktur. Admin ini diibaratkan sebagai pemilik dari PT Adijaya. Semua ada instruktur baru maka bisa ditambahkan dan akan muncul kembali di data instruktur. Begitu juga dengan data user. Ada submenu lihat data dan tambah data user. Bila ada user yang baru diibaratkan sebagai pegawai, maka pemilik akan bisa menambahkan dan bisa melihat datanya siapa aja pegawai yang aktif. Setelah itu sama seperti laporan, ada data cash dan data angsuran. Dan di administrasi sendiri ada transaksi cash, transaksi angsuran, dan bayar angsuran. Di bayar angsuran itu sendiri ada perbedaan dari user. Kalau di user tidak bisa menambahkan bayar angsuran. Di admin kita masuk ke menu administrasi dan jika ada pengunjung yang membayar angsuran, kita bisa menambahkan angsuran tersebut dan akan tercetak di menu laporan data angsuran. Dan menu akun sendiri sama seperti menu user untuk mengganti data. Setelah selesai, kita keluar, kembali lagi ke masuk sistem dan selesai. Oke, itu tadi 3 flowchart yang saya jelaskan, dan selanjutnya akan use case yang dijelaskan oleh Mas Zainal. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang use case perancangan sistem informasi administrasi menggunakan PHP dan MySQL di PT Adijaya Cikarang, Bekasi. Dan ini untuk gambaran use case program yang kami buat. Di sini ada beberapa aktor pengunjung, user, dan admin, dan juga ada beberapa objek. Dan di sini untuk pengunjung hanya bisa melihat beberapa objek, yaitu profil, biro jasa, tour and travel, kursus, dan home. Dan untuk si pengunjung di sini dia bisa mendaftar online. Di sini ada treatment daftar online di objek kursus. Nah, tapi si pengunjung ini tidak bisa melihat treatment instruktur. Hanya di sini ada keterangan include login. Dan untuk aktor si user, dia hanya bisa melihat objeknya kursus, home, akun, instruktur dia tidak dapat melihatnya, dan laporan dia bisa melihatnya, administrasi. Dan untuk si user, dia hanya bisa melihat beberapa treatment dari objek. Dia tidak bisa melakukan tambah atau delete pada bagian sistem tambah pengajar atau tambah data siswa. Dan untuk aktor admin di sini dia melihat objek kursus, home, akun, instruktur, data user, dan administrasi. Untuk si admin dia bisa menambahkan tambah pengajar atau instruktur mengemudi di PT Adijaya, dan bisa menambahkan data user. Atau di sini ada transaksi cash, transaksi angsuran, jenis paket, itu si admin bisa melakukan tambah, delete, dia bisa. Nah, untuk instruktur di sini ada keterangan include. Nah, untuk instruktur di sini
hanya bisa dapat dilihat oleh si admin karena di sini melalui login. Nah, sedangkan si pengunjung itu tidak dapat melihat treatment dari kursus ini. Ini hanya bisa dapat dilihat oleh si admin atau si user, tapi yang berhak mengakses tambah atau delete itu si admin. Dan mungkin ini keterangan dari use case program kami, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan dengan Mas Erik. Oke, untuk berikutnya ini adalah tampilan dari program kami. Ini adalah tampilan home awal masuk ke program. Ini ada beberapa menu, ada profil. Ini view-nya seperti ini. Kemudian ada biro jasa. View-nya seperti ini. Ada kursus. Nah, kursus ini ada beberapa menu. Ada info kursus, daftar online, jadwal kursus, dan tata siswa. Untuk info kursus seperti ini. Dan kita juga bisa melakukan pendaftaran online, mengisi data. Dan ada jadwal kursus, di mana kita dapat mengecek jadwal kita kapan kita kursus sesuai dengan tanggalnya. Siapa saja di sini ada. Kemudian data siswa. Kemudian pencarian siswa. Ada menu tour and travel. Ini ada menu akun. Nah, ini akun untuk masuk ke sistem. Nah, untuk lebih detailnya saya tidak bisa menjelaskan terlalu dalam. Saya hanya bisa menjelaskan sampai di tampilan user pengunjung saja. Oke, terima kasih.